Indonesia sebagai bangsa yang agung memiliki kultur budaya yang sangat banyak dengan ciri khas tertentu, tak terkecuali dengan Lebaran yang identik dengan berbagai hal menyenangkan. Tradisi ini telah begitu melekat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya Lebaran saja, namun nuansa hangat telah terlihat sejak bulan puasa dimulai. Beragam kegiatan dan juga sajian akan meramaikan bulan puasa yang suci, dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan lainnya ketika hari Lebaran tiba. Silaturahmi dan juga berbagai panganan khas Lebaran akan menjadi sebuah pemandangan wajib yang kita temui setiap kali momen Lebaran datang. Hal ini seolah menjadi sebuah tradisi yang begitu kental dan telah menjadi hal wajib yang kita jalankan secara turun-temurun. Tapi di tahun ini Lebaran mungkin agak berbeda. Kita terpaksa harus berdamai dengan pandemi corona. Tapi tak apa, gak usah bersedih. Kita tetap bisa bahagia dan menikmati hari raya dengan cara yang berbeda. Di bawah ini, Info Semesta akan menghadirkan 10 tradisi khas Lebaran yang banyak diantaranya tidak ditemukan di negara lain. Apakah itu? Mari kita simak. Sebelumnya, budayakan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami selalu bersemangat memberikan info-info yang terkeren untuk Anda. Terima kasih. Nomor 1. Mudik. Darah perantau begitu lekat dengan bangsa Indonesia. Banyak sekali orang yang meninggalkan kampung halamannya dan mengais rezeki di kampung orang lain. Hal ini bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, di mana momen-momen Lebaran menjadi sebuah waktu yang berharga bagi para perantau untuk pulang ke kampung halaman. Mudik, tradisi yang sangat menakjubkan. Bahkan mungkin Indonesia telah menjadi sebuah negara dengan masyarakat yang paling banyak melakukan perjalanan mudik. Tidak tanggung-tanggung, puluhan juta orang akan bepergian dan menyeberang pulau yang satu ke pulau lainnya. Bayangkan betapa mudik telah menjadi sebuah tradisi yang sangat besar dan masih selalu dijalankan hingga saat ini. Dua, halal bihalal. Halal bihalal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak lama sekali, di mana orang akan saling mengunjungi dan merayakan Lebaran bersama keluarga besar, teman-teman, kerabat, tetangga, atau bahkan mereka yang lainnya yang kita anggap penting untuk kita kunjungi. Meski saat ini banyak di antara kita yang menggunakan gadget atau smartphone untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada sanak saudara dan juga teman-teman, tetapi bagi sebagian besar orang, halal bihalal masih tetap jadi hal yang wajib dan selalu menyenangkan untuk dilakukan. Karena dengan berjabat tangan dan sungkem secara langsung membuat kita lebih bisa memaknai hari Lebaran. Tiga, takbir keliling. Lebaran akan selalu disambut dengan kumandang takbir sebagai tanda kemenangan setelah melakukan puasa selama sebulan penuh. Pada momen ini akan terlihat bagaimana kebersamaan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Mereka akan turun ke jalan dan merayakan di sana, baik itu menggunakan kendaraan ataupun sekedar berjalan kaki beramai-ramai. Ini akan sangat menyenangkan dan menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu selama masa Lebaran. Sebab inilah agenda yang paling awal dalam perayaan Lebaran itu sendiri. Empat, menabuh beduk. Kumandang takbir tentu akan selalu diiringi dengan tabuhan beduk yang menggema di sepanjang jalan. Tabuhan beduk akan menambah suasana haru dan gembira. Suara takbir akan terdengar mulai dari malam takbiran hingga pagi di hari Lebaran. Bukan hanya satu atau dua beduk saja yang ditabuh, namun hampir semua jalan-jalan dan juga masjid akan menabuhnya dengan diiringi gema takbir, tanda hari kemenangan telah tiba. Oleh karena itu, beduk sudah menjadi simbol dari Hari Raya Idul Fitri selain dari ketupat. Tak heran gambar beduk dijadikan ikon-ikon yang merepresentasikan hari Lebaran. Salah satu contohnya adalah gambar pada kartu ucapan selamat Lebaran yang dihiasi lambang beduk. 5. Ketupat. Lebaran dan ketupat tentu telah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Panganan khas Lebaran ini biasanya akan disajikan bersama opor, rendang, semur, kerupuk udang, dan beberapa jenis tambahan lainnya.
Meski terbilang memiliki cara penyajian yang berbeda-beda pada tiap daerah di Indonesia, namun ketupat telah menjadi sebuah panganan wajib yang selalu disajikan ketika perayaan Lebaran. Ketupat Lebaran akan menjadi sebuah sajian yang sangat istimewa sebab hampir semua keluarga akan menyantapnya dengan bahagia, di mana seluruh atau sebagian besar anggota keluarga bisa berkumpul dan menikmatinya bersama-sama. Tak lengkap rasanya melewati Lebaran tanpa sajian ketupat, karena ketupat adalah sajian khas yang wajib disantap di momen yang indah tersebut. 6. Saling berkirim makanan. Hantaran. Begitu masyarakat Sumatera mengenal tradisi yang satu ini. Namun bukan hanya di sana saja, tradisi saling bertukar makanan ini juga dijalankan oleh hampir semua wilayah di Indonesia. Hal ini biasanya dilakukan pada saudara, keluarga, tetangga, kerabat, atau bahkan mereka yang kurang beruntung dari kita. Tradisi ini mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan menjalin silaturahmi dengan para kerabat dan yang lainnya. Dengan begitu, hubungan baik akan selalu terjaga. Sebagian wilayah melakukan tradisi berkirim makanan ini di waktu-waktu sebelum berbuka puasa pada hari terakhir puasa, sebab biasanya sajian Lebaran telah disiapkan di hari itu. 7. THR. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Ya, tunjangan hari raya atau THR adalah sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya di hari raya. Jumlahnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah uang tersebut dimaksudkan sebagai hadiah atau pemberian istimewa pada momen yang istimewa seperti hari Lebaran. Namun, bukan hanya perusahaan saja yang akan memberikan THR kepada karyawannya, masyarakat juga memiliki sebuah tradisi pemberian THR kepada anak-anak, di mana yang memberikan THR ini biasanya orang-orang dewasa yang telah bekerja dan memiliki penghasilan. Pemberian THR menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak dengan bahagia, dan biasanya uang dalam kondisi baru. 8. Baju baru. Tradisi menggunakan baju baru ketika Lebaran juga menjadi salah satu tradisi yang begitu lekat dan selalu dijalankan oleh banyak orang. Meski hanya sebuah simbol atau kebiasaan saja, tetapi hal ini hampir selalu identik dengan perayaan Lebaran setiap tahunnya. Tradisi membeli baju baru untuk dipakai di hari Lebaran didukung oleh berbagai pusat perbelanjaan yang ramai seperti diskon besar-besaran. Oleh karena itu, tradisi ini langgeng di masyarakat Indonesia. 9. Ziarah ke makam. Nyekar atau ziarah menjadi hal wajib bagi sebagian besar masyarakat Indonesia di hari Lebaran. Biasanya hal ini dilakukan selepas sholat Idul Fitri atau di pagi hari Lebaran pertama tiba. Orang-orang akan mendatangi pemakaman dan memanjatkan doa bagi keluarga dan juga kerabat yang telah pergi meninggalkan dunia. 10. Petasan. Tradisi menyalakan petasan pada hari Lebaran dinilai berbahaya, sebab secara resmi penggunaan petasan telah dilarang oleh pemerintah. Namun, petasan di hari Lebaran telah menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan. Petasan menjadi warna tersendiri di hari Lebaran. Sebagai pengganti petasan, masyarakat menggunakan kembang api untuk menambah semaraknya pesta kemenangan di hari Lebaran. Hal ini karena kembang api tidak menimbulkan ledakan layaknya petasan yang dapat membahayakan. Akan tetapi, harus hati-hati Anda juga dalam bermain kembang api. Bagaimana? Unik dan menyenangkan bukan? Karena Lebaran tentu menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Sebab di hari ini semua akan merayakan kemenangan dan juga kebahagiaan. Sambut Lebaran dengan gembira dan nikmati berbagai tradisi yang membuatnya lebih istimewa. Selamat merayakan hari kemenangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah 10 tradisi khas Lebaran di Indonesia. Atas salah dan kurangnya dalam menyampaikan, kami Info Semesta meminta maaf dan terima kasih atas subscribe sebagai dukungan kepada kami.